Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk hadirat Tuhan yang telah ada di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan, para pelayan Tuhan yang telah menarik hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Pakai juga hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat-Mu pada siang hari ini. Urapi dia, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Kami menolak segala rancangan si jahat, bahkan jaringan yang kami pakai untuk jemaat-Mu yang menonton via live streaming dimanapun berada. Setiap mereka diberkati Tuhan Yesus. Kami tolak jaringan yang rusak, kami tolak segala rancangan si jahat. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu. Bukan dari hikmat manusia yang berkata-kata, tapi dari hikmat kerajaan surga. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih besar lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara di atas dan di bawah. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, seperti biasa saya ingin saudara dan saya sama-sama, saudara yang bawa Alkitab atau yang Alkitab saudara ada di HP, boleh angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Ayo saudara yang bawa Alkitab, angkat Alkitab saudara. Yang Alkitabnya ada di HP, bisa angkat HP saudara. Saya belum lihat semuanya, angkat saudara. Kita akan sama-sama angkat sebagai pengakuan kita atas otoritas kebenaran firman Tuhan. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan menyelesaikan bagian thinking like Jesus atau berpikir seperti Yesus saudara. Bagian ini ada 10 kebenaran firman Tuhan dan saya sedikit meng-quick recap saudara. Saudara yang baru hadir atau yang baru mengikuti khotbah saya, biar saudara bisa mengerti bahwa Tuhan mau saudara dan saya berpikir dan bertindak seperti Kristus. Sama-sama bilang sama saya, berpikir dan bertindak seperti Kristus. Amin saudara. Karena langkah untuk mengalami hidup ini di bumi seperti di surga, gak lain gak bukan, saudara harus memiliki pikiran Kristus dan bertindak sesuai dengan pikiran Kristus tersebut. Karena kalau saudara tidak memiliki pikiran Kristus, maka pikiran dunia yang akan menjadi pikiran saudara. Kalau pikiran dunia menguasai saudara, maka tindakan dunia yang akan saudara dan saya lakukan. Kita lihat yang pertama, saya berkata di kemarin bahwa pikiran Kristus, thinking like Jesus. Yesus tahu betul siapa dia di hadapan Bapanya. Yesus tidak pernah ragu-ragu tentang identitasnya. Gambar diri Yesus sangat jelas. Gambar diri dia tentang siapa dia sangat clear. Tidak ada gray area, tidak ada abu-abu area. Saudara, modus operandi iblis dari dulu sampai sekarang tetap sama. Cara iblis menghancurkan manusia dari dulu sampai sekarang tetap sama. Sama-sama bilang sama saya, dari dulu sampai sekarang tetap sama. Kenapa saya bilang sama? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali iblis serang kepada Hawa dan Adam adalah gambar dirinya. Iblis berkata kepada Hawa, kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan benar, engkau tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Padahal tanpa makan pohon itu, dia telah menjadi serupa dengan Allah. Ketika Yesus dicobai di bukit pencobaan 40 hari, Alkitab mengatakan demikian, iblis mencoba
untuk mencobai Yesus. Sambil berkata apa? Kalau engkau anak Allah, ubahlah roti ini menjadi apa? Batu ini menjadi roti. Alkitab katakan demikian. Dari dulu sampai sekarang iblis berusaha menyerang gambar diri kita. Iblis tahu bahwa saudara saya diciptakan serupa segambar seperti Allah. Tapi iblis akan bilang sama saudara, saudara kurang tinggi, kurang putih, kurang berhasil. Kalau engkau memang disayang Tuhan, mengapa ekonomimu hancur? Kalau memang kau disayang Tuhan, mengapa engkau mengalami sakit penyakit dan sebagainya. Yang kedua dikatakan Yesus tahu betul apa tujuannya di dunia ini. Yesus tahu betul purpose-nya, apa tujuan dia datang ke dunia. Yang ketiga dikatakan Yesus selalu menyadari bahwa dia tidak pernah sendirian. Bapa selalu menyertai dia. Salah satu gelar dari Allah kita adalah Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita, Allah menyertai saudara. Dan yang keempat dikatakan Yesus selalu mengatakan apa yang Bapa katakan. Yesus tidak membiarkan keadaan menentukan perkataannya. Yesus tidak mengizinkan perasaan menentukan perkataannya. Saya mau bilang sama saudara bahwa saudara dan saya harus melatih mulutmu untuk memperkatakan yang baik sekalipun keadaan tidak baik. Saya ulang sekali lagi, saudara dan saya harus melatih mulutmu untuk memperkatakan yang baik sekalipun keadaan apa? Tidak baik. Saudara akan dengar dalam hari-hari ke depan mungkin tetanggamu positif. Saudara akan dengar mungkin hari-hari depan teman kantormu yang baru ngopi sama saudara terkena. Mungkin saudara akan mendengar hari-hari ke depan orang yang saudara kenal mengalami sakit penyakit yang hari sedang ditakuti. Tapi selalu saya mau bilang sama saudara, jangan biarkan perasaanmu menentukan perkataanmu. Jangan biarkan keadaanmu menentukan perasaanmu. Tapi biarkan engkau memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan sekalipun keadaanmu tidak baik. Katakan amin. Yang kelima dikatakan demikian saudara. Yang kelima dikatakan Yesus tidak pernah berusaha menyenangkan semua orang. Yesus tidak pernah berusaha menyenangkan semua orang. Karena Yesus tahu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tidak mungkin saudara saya menyenangkan semua orang. Tadi pagi saya ingin pilih jas warna hitam. Istri saya kasih saya jas warna biru. Saya punya mertua sarankan jas warna coklat. Kalau saya ingin menyenangkan semua orang, hari ini saya pakai 3 jas. Saya pernah waktu jadi pendeta pakai dasi skinny tie. Dasi yang kecil. Ketemu sama jemaat, ibu-ibu bilang, Pak Pendeta, jadi pendeta dasi jangan kecil loh, harus yang gede. Tunjukkan wibawa ilahi. Besoknya pakai dasi yang gede, yang segede ini. Ada jemaat bilang, Pak Pendeta nggak cocok, masih muda, pakai dasi segini. Kalau saya ingin menyenangkan semua orang, saya pakai 2 dasi. Saudara akan bilang, orang gila. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mungkin. Bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menyenangkan semua orang. Di satu sisi ada anak Tuhan berdoa minta hujan. Di satu sisi ada anak Tuhan minta jangan ada hujan. Kalau Tuhan menyenangkan dua-duanya, maka setengah hujan, setengah tidak hujan. Itu bukan Tuhan, itu martabak keju campur coklat. Kemarin final Liga Champion, Pendeta Jeffrey berdoa, PSG menang di final. Pendeta Gideon berdoa, Bayern Munchen menang di final. Dua-duanya pendeta. Kalau Tuhan senangkan dua-duanya, nggak mungkin bisa. Tapi Tuhan lebih menjawab doa saya daripada doa Jeffrey. Sebenarnya itu maksud omongan saya. Satu-satunya audiens yang perlu saudara senangin adalah Tuhan. Saya nggak pernah menjadi pendeta yang berusaha menyenangkan semua jemaat yang saya layani. Karena selalu akan ada orang yang nggak suka sama saya. Karena selalu akan ada orang yang kontra sama saya. Berusaha menyenangkan semua orang adalah pekerjaan yang melelahkan. Kalau istilah orang dunia, mengeringkan laut alias nggak mungkin. Tuhan aja nggak bisa senangkan semua orang, apalagi kita. Yang keenam dikatakan demikian, saudara. Saya quick recap, bisa mengikuti. Yesus selalu mengandalkan kekuatan Bapanya. Karena Yesus tahu bahwa dia harus terkoneksi dengan Bapanya di surga. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya terbatas. Sama-sama bilang sama saya ada batasnya. Bilang kiri kanan saudara, kamu ada batasnya. Bilang sama yang baru ngomong, tapi Tuhan tidak ada batasnya. Amin saudara. Saudara, pandemi ini gak pernah tahu. Tadi gubernur kita mengumumkan tetap ada PSBB. Saya gak tahu minggu depan apakah Tiberias Gading Nias tetap ibadah atau tidak. Tapi yang pasti tetap ibadah online.
Saudara, informasi lebih lanjut nanti bisa lihat di website Tiberias dan di sosial media sebagainya, saudara. Tapi yang mau saya bilang sama saudara demikian, kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saya pastikan saudara akan kolaps. Saya pastikan saudara akan terkapar. Kekuatan kita terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kekuatan Dia yang tanpa batas akan memampukan kita melewati masa sukar ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita yang ketujuh, saudara. Yang ketujuh dikatakan demikian, Yesus selalu mengampuni musuh-musuhnya dan orang-orang yang menyakiti hatinya. Thinking like Jesus. Berpikir seperti Yesus. Yesus mengampuni musuhnya. Mengasihi orang-orang yang menyakiti hatinya. Saya mau bilang sama saudara, dalam kekristenan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita is not option, bukan pilihan. Mengampuni orang yang jahat sama kita bukan pilihan. Mengampuni orang yang tusuk kita dari belakang bukan pilihan. Mengampuni orang yang kita telah berbuat baik kepada dia, tapi dia melakukan yang buruk bukan pilihan. Karena itu adalah perintah. Sama-sama bilang sama saya, mengampuni bukan pilihan. Sama-sama bilang sama saya, mengampuni adalah perintah. Amin saudara. Saya masuk dalam poin yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Tiberias, saudara siap diberkati? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita saudara. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Poin yang ke-8, thinking like Jesus. Yang ke-8 dikatakan ketika kita ingin memiliki pikiran Kristus, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yang ke-8 dikatakan I am willing to sacrifice for others. Aku bersedia, aku rela untuk berkorban bagi sesama. Dasar firman-Nya mengatakan demikian, Yohanes 10 ayatnya yang ke-15. Ayo sama-sama kita baca dengan lantang, karena ini firman Tuhan bukan koran Kompas. 3, 2, 1, ya. Dikatakan dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Karena Alkitab katakan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dunia untuk apa? Melayani. Ikut Yesus mau nggak mau, saudara harus pikul salib. Ikut Yesus suka nggak suka, saudara harus bayar harga. Dan mohon maaf, harganya nggak murah karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, harganya murah. Harganya mahal ikut Yesus. Korban. Yesus mengajarkan kita mau korban bagi sesama. Sebagai pengikut Yesus, saudara dan saya juga harus mau korban bagi sesama saudara dan saya. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, ini waktu yang paling tepat. Untuk apa? Memberitakan Injil bagi dunia. Karena pada masa ini live stream ketika saya khotbah, bukan hanya jemaat di Nias yang nonton. Jemaat di seluruh belahan dunia bisa nonton. Kemarin saya melayani seorang jemaat dari Amerika. Yang telepon saya dikatakan, do you speak English? Saya bilang little I can. Yes, no, I don't know, maybe I know. Kemarin saya melayani jemaat yang dari Amerika. Ingin kenal tentang Yesus harus ngomong tentang Inggris. Kemarin ada jemaat dari Afrika, Cape Town, samping dari yang namanya Grogol situ. Minta dilayani. Ada jemaat dari Singapura. Ada jemaat, mohon maaf, dari satu daerah di Aceh. Bukan anak Tuhan. Karena temannya kirimin link Tiberias, dia nonton. Pas atas penetapan Tuhan, pas jadwal saya. Dengar firman Tuhan 1, 2, 3 minggu, 4 minggu dibilang, Pak, nanti kalau udah boleh ke Jakarta, saya mau dibaptis. Amin. Ini waktunya saya mau tanya, orang di luar sana orang stres makin banyak apa tidak? Orang di luar sana orang yang pengen bunuh diri makin banyak apa tidak? Orang yang stres, takut, khawatir makin banyak apa tidak? Orang yang butuh kabar baik makin banyak apa tidak? Orang yang stres banyak, nggak usah jauh-jauh, tengok kiri kanan. Kan saya cuma bilang tengok doang. Saya teringat Ibu Gembala, saya mau bilang this is the right time untuk jadi berkat. Tapi Pak Pendeta, saya nggak punya uang. Jangan takut, Tuhan nggak ambil uangmu, enggak. Tapi
Tapi Pak Pendeta saya lagi kekurangan. Ini yang menjadi penyebab kita nggak bisa jadi berkat. Karena kita pikir ketika kita jadi berkat buat orang lain, uang kita yang diambil, harta kita yang diambil. Dengar baik, kalau engkau mau, dia akan kirim berkatnya. Amin. Ketika Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kita katakan 5.000 orang laki-laki termasuk perempuan dan anak-anak. Kita katakan Petrus, Yohanes dan segala macam tahu cuman ada 5 roti 2 ikan. Sama-sama bilang sama saya, 5 roti 2 ikan. Saudara, Alkitab katakan Yesus mengangkat rotinya, mengucap syukur, dan Yesus membagi-bagikan kepada rasul. Apa tugas rasul? Keep on, pass on, bagiin sama yang lain. Tugas rasul apa? Bagiin. Tanpa rasul sadari, ketika rasul membagikan berkat yang dari Yesus, tanpa rasul sadari, tiba-tiba 5.000 orang udah makan, bahkan saking kenyangnya, sisa berapa baku? 12 baku. Buat siapa sisanya? Ya buat murid-murid lah. Kan 12. Yesus kasih sama Petrus. Petrus kasih sama Yohanes. Yohanes lihat Yudas nggak jadi belok, kasih sama yang lain. Ibu Gembala sidang, saudara dan saya apoteker. Kerja di salah satu rumah sakit RSCM daerah Salemba. Tepat depan kampus nomor 1 terbaik di dunia, UKI. Versi siapa? Gideon Simanjuntak. Nomor 1 UKI, nomor 2 Harvard. Nomor 3 UKI lagi. Kerja jadi apoteker. Setiap bulan nggak dapat gaji, yang ada nombok. Kenapa? Karena tiap kali ada orang yang tabrakan, nggak punya duit buat bayar. Dokter atau suster ketok kantornya Bu. Eti, mohon maaf ya Bu. Ibu Gembala kan nggak mungkin, Ibu Gembala kan nggak mungkin. Eti, kenapa? Tuh ada yang kecelakaan. Ibu Gembala kasihan, tanda tangan, obat keluar. Pak Pariaji punya apotik. Tiap kali beliau bilang sama kasirnya, kalau ada orang taruh obat dan gak bisa tebus, catat alamatnya. Karena Bapak Gembala punya asumsi kalau orang ambil resep dan gak bisa tebus artinya gak punya duit. Karena gak punya duit, tiap kali habis malam, habis rekap, habis ambil untung dari apotik rekap, dia cari mana yang ambil obat gak punya uang. Dia ambil alamatnya, dia datengin satu persatu. Saya selalu bilang sama saudara, yang penting kau mau. Kalau engkau mau, Tuhan akan kirim berkat untuk engkau jadi berkat. Karena di luar sana, orang longing untuk yang namanya good news. Orang sedang menanti kabar baik. Ada satu tokoh namanya Don Ritchie. Tokoh ini mendapat yang namanya piagam penghormatan. Don Ritchie ini saudara, seorang Australia. Di belakang itu saudara, itu adalah cliff atau bukit atau ujung dari yang namanya jurang di salah satu tempat di Australia. Di tempat ini ada banyak orang bunuh diri, lompat dan mati di tempat ini. Dan Don Ritchie saudara, dia bukan orang kaya. Dia cuma punya senyum yang tulus, dia cuma punya telinga yang mau mendengar, dia cuma punya kemauan untuk menjadi berkat. Tiap kali ada orang yang di ujung jurang pengen lompat bunuh diri, Don Ritchie selalu datang sama dia dan bilang, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan sama kamu? Don Ritchie cuma dengerin omongan dia dan bilang, ke rumah saya yuk, kasih teh, kasih biskuit. Pemerintah Australia mencatat 160 orang diselamatkan oleh kebaikan hatinya. Yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Keluarganya mencatat 500 orang yang harusnya terhitung. Tapi berapapun numbernya nggak penting. Tapi impactnya. Tidak ada penghargaan diberi kepada orang yang menerima. Penghargaan selalu diberi kepada orang-orang yang memberi. Amin kayak apa gitu. Tidak ada penghargaan penerima terbaik, nggak ada. Penghargaan aktor terbaik Reza Rahardian. Karena apa? Aktingnya terbaik. Penghargaan penyanyi terbaik Afgan Sadis. Penghargaan selalu dibeli untuk orang yang memberi. Gak bisa nggak? Berapa hari lalu saya habis jogging. Habis baru 3 putaran karena berat badan saya baru tambah 4-3 kilo. Saya kasih tahu aja. Lagi lari udah buka masker.
Terus ada ibu-ibu ngeliatin dari ujung begini. Saya udah tahu deh. Kalau udah begini ngeliatin lama, kemungkinan besar jemaat Tiberias. Karena jemaat Tiberias ada di mana-mana. Saya naik pesawat, ada pramugari senyum. Saya kira ini gila apa gimana, senyum. Ketika saya mau turun, Pak Pendeta, boleh bawa foto? Oh boleh Jo, boleh bawa foto. Mau nonton di bioskop Senayan City sama istri, ketawa-ketawa. Pak Pendeta nonton bioskop juga. Nggak jadi deh, mau ngapain, baca Alkitab. Saya temenin mama saya ke Senen, mama saya nawar barang. Mama saya kalau nawar, lebih mengerikan mama saya nawar daripada semua orang. 150.000, boleh nggak 25.000? Sampai saya tanya, saya bilang, Mbak, Mak. Itu tukangnya, enci-encinya bilang, boleh deh buat mamanya pendeta. Saya langsung bilang, mate maho, saya bilang. Di mana-mana, saya lagi lari. Jemaat liatin saya begini. Saya kan gini liatin, dia liatin lagi. Dia bilang, Pak Pendeta ya? Saya kan gak mungkin bilang, bukan. Iya pendeta, oh Pak Pendeta. Aku boleh gak curhat? Cari Pak Pendeta di gereja langsung lari. Boleh gak curhat? Belum saya bilang boleh, jadi begini. Saya mau bilang, kabar buruk di depan akan banyak. Orang menyebut tahun 2020 the year of many loss. Tahun banyak kehilangan. Ini tahun yang bagi orang mungkin tahun yang berat. Tapi bagi saya jangan karena keadaan berat engkau gak bisa jadi berkat. Engkau tetap bisa jadi berkat. Mau korban gitu. Apa yang kau punya, berikan kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk memuliakan nama Dia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai thinking like Jesus, berpikir seperti Yesus. Yang pertama, Yesus mengajar kita untuk berpikir mau berkorban. Yang ke-9 dikatakan Yesus hanya melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak pribadinya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-38. Sama-sama kita baca Tiberias 3, 2, 1, iya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-31. Tetapi supaya apa? Dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang apa? Diperintahkan Bapa kepadaku. Stop sampai di situ. Tuhan mau saudara dan saya untuk melakukan pikiran thinking like Jesus. Tuhan mau saudara dan saya untuk mempercayai kehendaknya melebihi daripada kehendak saudara. Katakan amin. Untuk mempercayai bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak saudara dan saya. Katakan amin. Saya mau bilang sama suatu tempat teraman di dunia adalah melakukan kehendak Allah. Tempat terbaik di dunia adalah hidup dalam kehendak Allah. Katakan amin. Karena pada prinsipnya semua larangan yang Alkitab tulis, semua perintah yang Alkitab tulis bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan saudara dan saya. Saya ulang sekali lagi, Alkitab tidak ditulis untuk membuat saudara ribet, enggak. Ada orang berpikir ribet banget sih jadi orang Kristen, enggak. Semua larangan yang Alkitab tulis for your own good, untuk kebaikanmu, bukan kebaikan Tuhan. Karena pada prinsipnya Allah nggak bisa tambah untung, Allah nggak bisa rugi. Saudara mengampuni tidak mengampuni, dia tetap Allah. Saudara menyembah atau tidak menyembah, dia tetap Allah. Saudara memberi persembahan kepada gereja, dia tidak bertambah kaya. Dia tetap Allah. Jadi ketika Allah menyuruh saudara untuk mengampuni orang yang bersalah sama saudara, saudara ampuni tidak ampuni, keuntungan bukan buat saudara. Bukan buat Tuhan, tapi buat saudara. Ketika Tuhan menyuruh saudara untuk setia sama pasangan saudara, keuntungan bukan buat Tuhan, tapi buat saudara. Ketika Alkitab berkata terang dan gelap gak bisa bersatu. Pada intinya bukan saudara, bukan Tuhan yang untung, tapi saudara yang untung. Jangan bilang Pak Pendeta aku mau terangi dia. Situ PLN. Ada tulisan di jalan tol, kecepatan maksimal 80 km per jam.
Itu tulisan ditulis untuk keuntungan saudara atau untuk jasa marga? Ayo jawab adik-adik. Jawab ya. Untuk saudara apa jasa marga? Untuk saudara. Karena jasa marga tahu lebih dari 80 km potensi kecelakaan. Saudara lihat trafo listrik, jangan sentuh. Tegangan tinggi 1 juta volt. Lebay nggak apa-apa. Terus saudara bilang, ini bohong nih. Ini bisa-bisanya PLN nih. Kayaknya tipu deh. Terus saudara pegang. Tinggal pilih well done, medium rare, atau setengah mateng. Ada banyak orang berpikir larangan yang Tuhan kasih, perintah yang Tuhan kasih untuk nyusahin dia. Semakin lama saya ikut Tuhan, semakin saya sadar. Kita katakan demikian, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan. Perintahnya bukan menjadi beban buat saudara, perintahnya menjadi kesukaan buat saudara. Saya sebelum menikah saya favorit banget sama yang namanya Indomie. Suka banget sama Indomie. Nggak nanya, saya kasih tahu. Suka banget Indomie. Tapi semenjak menikah karena istri saya 2 tahun lebih udah nggak makan nggak Indomie. Jadi di rumah jarang ada Indomie. Kalaupun ada, itu kemarin karena ada PSBB jadi stok Indomie. Takut kenapa-napa gitu kan. Jadi tengah malam habis saya berdoa jam 2:30 beres jam 3, perut lapar. Udah pergilah. Makin ditepok makin Jadi saya ke bawah cari makanan di dapur. Saya ke bawah lihat-lihat nggak ada makanan. Saya buka lemari di atas dapur saya. Ketika dibuka ada Indomie. Kayak saya lihat, saya tengok. Apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Saya keluarin Indomie, pecahin telur, taruh bakso, taruh sayur. Ada babi tadi pagi, taruh di situ. Makan, udah selesai makan, saya berdoa Tuhan agar istriku nggak bangun. Saya cuci piring, cuci mangkok, cuci sendok, panci. Saya hapus semua jejak kejahatan, saya hapus semua. Saya hapus sudah, saya buang bungkusnya rapi. Saya tidur, jam 8 saya bangun. Saya lihat istri saya bilang, Indomie kurang 1 katanya. Telur juga kurang 1 katanya. Saya nggak tahu ternyata setiap Indomie dicatat oleh badan usaha negara gitu. Dicatat baik-baik sama istri saya. Terus saya bilang gini sama saya. Sayang, aku nggak larang Indominya katanya. Tapi Indomie itu nggak bagus buat perut kamu. Perut kamu Indomie itu di perut 2 minggu. Nggak bertahan segala macam. Saya tahu dia melakukan itu untuk kebaikan saya. Dan saya mulai berusaha. Untuk apa? Kurangin makan Indomie. Saya nggak bilang berhenti, dusta kalau berhenti. Saya kurang. Kalau engkau sayang sama Tuhanmu, ketaatan adalah bukti dari iman. Saya ulang sekali lagi, obedience, evidence of faith. Ketaatan adalah bukti dari iman. Engkau boleh bilang engkau mengasihi Tuhan, engkau boleh bilang engkau beriman. Tapi kalau engkau nggak melakukan, engkau tidak taat sama Tuhan. Saya beri nama engkau gak beriman. Ketika ada kesempatan untuk korupsi dan engkau memilih untuk tidak korupsi, saya beri nama engkau beriman. Karena engkau percaya Tuhan sanggup pelihara saudara. Amin saudara. Yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya, puji Tuhan terakhir. Saudara yang ingin tahu khotbah saya ada banyak di YouTube. Saudara ada banyak jemaat yang taruh di channel Deddy Kobus. Yang terakhir, musik boleh maju ke depan. Apa yang bisa kita pelajari thinking like Jesus? Saya berdoa agar serial khotbah tentang thinking like Jesus ini memberkati saudara. Coba yang diberkati Tuhan bisa angkat tangan saudara dulu. Haleluya, semuanya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang terakhir, ketika kita berpikir seperti Kristus, yang terakhir dikatakan I think with eternal perspective. Yesus mengajar saudara untuk berpikir dengan perspektif kekekalan. Sama-sama bilang sama saya, melihat kepada kekekalan. Saya kasih sama saudara cara untuk keluar di masa sukar.
Ketika saudara dalam keadaan sulit, saudara bisa lihat saya. What should you do? Apa yang saudara lakukan supaya saudara bisa keluar dari masa sulit? Yesus ketika dalam masa penyalipan yang membuat dia bisa melewati itu. Karena Yesus melihat di balik salib itu ada kemuliaan yang menanti. Di balik salib itu ada keselamatan bagi umat manusia. Jadi ketika saudara menghadapi masa sukar, jangan lihat masa sukarnya. Tapi lihat kalau saudara menyertai Tuhan, beserta dengan Tuhan, di balik masa sukar itu akan ada kemuliaan yang menanti saudara. Amin saudara. Arahkan pandanganmu bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Alkitab katakan demikian, Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, marilah kita yang memimpin kita dalam dan yang membawa iman itu kepada yang dengan mengabaikan apa? Tekun memikul salib ganti yang disediakan apa? Bagi dia yang sekarang duduk. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Selama Petrus melihat Yesus, maka selama itu Petrus berjalan di atas air. Petrus mengalahkan ketidakmungkinan. Selama Petrus melihat Yesus, mukjizat terus terjadi. Tapi selama Petrus melihat badai, merasakan gelombang air di kakinya, Petrus mulai tenggelam. Masa sukar, masa sulit kalau sudah lihat dari perspektif kekekalan, cuma bertujuan mendatangkan kebaikan. Amin. Saya ngucap syukur nengok ke belakang. Saya ngucap syukur pernah jadi penjual koran. Saya ngucap syukur pernah jualan es waktu kecil. Saya ngucap syukur lahir dari keluarga yang kekurangan. Karena hari ini Gideon Simanjuntak, kalau lihat ada orang susah, gak berani menghina, gak berani kurang ajar. Karena saya one of them tadinya, salah satu dari mereka. Saya ngucap syukur saya pernah kerja jadi SPB, Sales Promotion Boy. Saya kuliah 7 tahun bukan karena males, 2,5 tahun kerja cari uang untuk bayar kuliah. Saya di mall-mall bagiin selebaran. Tiap kali orang lewat naik eskalator, boleh bu, boleh pak. Saya tahu rasanya kalau ditolak tuh sakit gitu. Jadi setiap kali saya naik eskalator, lihat ada orang bagiin selebaran, saya pasti ambil. Karena saya tahu fee-nya bergantung dengan selebaran. Semakin selebaran habis, semakin dapat fee. Jadi saya selalu berusaha untuk terima, walaupun saya nggak beli. Habis sudah saya terima, udah jauh, saya buang. Kalau di depan saya ambil lagi. Saya tahu. Saya pernah 6 bulan gak bayar sekolah SMA. Tiap kali awal minggu dipanggil sama TU. Bontot Tanaka ke TU. Teman saya bilang, gila lu pinter ya. Belum bayar Bambang. Masuk ngadep TU. Mana uangnya? Udah 6 bulan begini. Belum punya duit bu. Bohong nih, pasti kamu makan uangnya kan buat jajan-jajan. Belum punya bu, cuma 40.000 pada hari itu. Belum punya bu. Bohong, panggil mama kamu baru saya percaya. Mama saya nonton nih. Saya gak ngomong karena takut ganggu mama saya, double job, papa dan mama kerjain. Saya gak mau panggil mama saya, gak enak, takut nyusahin. Tapi sekolah bilang harus datang, mau gak mau datang. Mama saya bilang mohon maaf bu, belum ada duitnya. Saya lihat mama saya mohon-mohon supaya bisa sekolah saya. Hati saya hancur. Tapi kalau saya boleh ngulangin masa lalu, dan Tuhan bilang kamu boleh ngulang dari keluarga yang kaya, gak jadi keluarga yang miskin, saya bilang gak mau. Tuhan tahu hati saya. Karena Gideon hari ini hasil dari masa-masa sulit hari-hari kemarin. Gideon hari ini adalah hasil dari berbagai macam air mata, semua, you name it.
Orang-orang yang kenal saya tahu saya siapa. Makanya kemarin dengar keponakan masuk SD, biaya bulannya 3,2. Saya bilang, hah? Itu pulpennya emas apa gimana? Saya bilang. Sekolah Kristen tapi SPP-nya nggak Kristen. Kalau engkau sedang menghadapi masa sukar, sabar. Kalau engkau sedang melewati masa sulit, sabar. Kalau keadaanmu sedang terguncang, sabar. Pandang jauh ke depan. Tanpa Goliat, Daud tidak akan menjadi raja. Tanpa gua singa, Daniel gak akan menjadi orang nomor 2 di Media Persia. Tanpa pengkhianatan, tanpa jadi budak, Yusuf gak akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Tanpa salib, tidak akan ada keselamatan. Kalau saya pakai buat diri saya, tanpa jadi orang susah, tanpa jadi penjual koran, tanpa lahir dari keluarga yang broken home, saya gak mungkin bisa khotbah kayak hari ini. Saya kenyang sama rasa susah. Saya kenyang sama jadi orang miskin. Saya kenyang hidup capek susah. Jadi hari ini saya ada bukan karena saya, tapi karena saya punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Kan lagunya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Sama-sama sambil bangkit berdiri, Tiberias, angkat kedua tanganmu.